Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3502. Tugas kedua Ye Chong mengangguk pada Xinlan. Faktanya, Ye Chong merasakannya sejak awal. Ada sedikit ketidakpedulian di mata Ye Chong. Saya perhatikan ada seseorang yang mengikuti kita. Yu Xinlan mengangguk dan bertanya, apakah kamu ingin membunuhnya? Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berbisik, orang yang mengikuti kita mungkin adalah orang-orang Tuan Zhao. Dia ingin memantau kita dan melihat kekuatan kita. Yu Xinlan tiba-tiba menyadari, oh, jadi begitu. Apa yang harus kita lakukan? Ye Chong tersenyum dengan tenang. Jangan khawatir, kami akan terus berjalan sesuai keinginan kami. Tapi jangan memperlihatkan kekuatan kami yang sebenarnya. Tunjukkan beberapa kemampuan dengan tepat, yang akan cukup untuk menakuti mereka dengan konyol. Setelah itu, keduanya terus bergerak maju, mengabaikan orang-orang yang mengikuti mereka. Tak lama kemudian, kedamaian di hutan dirusak oleh suara gemuruh yang dalam. Saya melihat seekor harimau ganas melompat keluar dari semak-semak. Ia memiliki mata merah darah dan wajah hijau dengan taring. Begitu muncul, ia menyerang Ye Chong dan Yu Xinlan dengan kejam. Tiba-tiba ia melompat ke udara. Matanya bersinar dengan cahaya kebinatangan, dan taringnya yang tajam terlihat. Ye Chong dan Yu Xinlan bereaksi dengan cepat. Keduanya bersembunyi dengan cepat. Ye Chong mengambil dahan dan mulai bertarung dengan harimau itu. Faktanya, Ye Chong dan Yu Xinlan memiliki kekuatan untuk membunuh harimau dengan mudah. Namun, agar tidak mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, keduanya bertindak dengan susah payah, seolah-olah sedang berjuang menghadapi serangan harimau. Mereka sengaja memperlambat aksi agar pertarungan terlihat sangat intens dan menunjukkannya kepada orang-orang di belakang. Akhirnya setelah melalui pertarungan yang keras, harimau tersebut akhirnya berhasil dihajar habis-habisan. Di sekitar hutan, masih banyak binatang lain yang merasakan aura kedua manusia tersebut. Mereka diam-diam mengamati Ye Chong dan Yu Xinlan, siap untuk bergerak, tetapi ketika mereka melihat keduanya, dengan mudah mengalahkan Raja Binatang Buas yang ganas, binatang buas lainnya memilih untuk menjauh, tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah lagi. Ye Chong dan Yu Xinlan juga dengan senang hati melanjutkan perjalanan mereka. Di sudut hutan, sepasang mata diam-diam memperhatikan setiap gerakan Ye Chong dan Yu Xinlan. Itu adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan Zhao. Meskipun Ye Chong dan Yu Xinlan telah menahan sebagian besar kekuatan mereka, selimut ini masih terkesan dengan penampilan mereka. Lagi pula, orang yang bisa membunuh harimau bukanlah orang biasa. Kedua pemuda ini tidak sederhana. Pikir mata-mata itu dalam hati. Kekuatan mereka melebihi ekspektasi saya. Tampaknya kali ini, Tuan Zhao akan memiliki dua anggota yang lebih kuat di timnya. Meski hutan perawan berbahaya di mana-mana, pemandangan sekitarnya juga sangat indah. Pemandangan di sini sangat indah. Yu Xinlan tidak bisa tidak mengaguminya. Ye Chong mengangguk setuju, matanya juga mengagumi pemandangan sekitarnya. Mereka mengikuti jalan setapak yang dipenuhi semak-semak lebat dan tanaman merambat. Beberapa bunga dan tanaman eksotis bermekaran di sudut gelap, memancarkan aroma samar. Saat mereka berjalan,
Mereka sampai di area terbuka yang banyak sinar matahari dan beberapa hewan liar kecil sedang makan rumput dengan santai. Di tengah ruang terbuka ini terdapat sebuah kolam jernih dengan beberapa helai daun teratai yang mengapung di atas air. "Ayo istirahat di sini," Ye Chong mengangguk. Kemudian, Yu Xinlan berjongkok di tepi air dan dengan lembut mengayuh air jernih dengan tangan kecilnya. Ikan-ikan di kolam ketakutan dan berenang dengan cepat ke kedalaman. Yu Xinlan menemukan batu pipih dan duduk, melepas sepatu dan kaus kakinya, memperlihatkan kakinya yang putih dan lembut, lalu merentangkannya ke dalam air. "Yah, keren sekali." Yu Xinlan terlihat sangat puas. Kaki kecilnya terlihat sangat halus di bawah sinar matahari. Garis punggung kakinya halus, dan kulitnya seperti porselen yang paling indah, memancarkan kilau yang sehat. Jari-jari kakinya tersusun rapi dan digerakkan dengan lembut di dalam air, menimbulkan riak-riak kecil. Ye Chong menoleh secara tidak sengaja dan melihat pemandangan ini. Sinar matahari menembus air dan terpantul di wajah Xinlan. Wajahnya terlihat lebih lembut di bawah cahaya dan bayangan. Dengan senyuman santai di wajah Yu Xinlan, dia memejamkan mata dan menikmati kesejukan dan ketenangan yang dibawa oleh kolam. Tetesan air terlepas dari kakinya dan menetes kembali ke dalam kolam, menimbulkan suara yang nyaring. Ye Chong memandang Yu Xinlan dan sedikit tercengang sejenak. "Sejak terakhir kali aku melihat Yu Xinlan, nampaknya gadis kecil ini menjadi jauh lebih cantik." "Ye Chong, apakah kamu ingin mencobanya? Airnya dingin." Yu Xinlan tiba-tiba berbalik dan berkata. Namun, saat dia menoleh, dia kebetulan melihat Ye Chong menatapnya dengan saksama. Tapi Ye Chong tidak bereaksi terhadap apa yang dilihatnya. Yu Xinlan berhenti di tengah kalimat, wajahnya yang cantik memerah karena malu. Saat itulah Ye Chong bereaksi. Wajahnya memerah dan dia menyentuh hidungnya. Apa katamu?" Mata Yu Xinlan bertemu dengan mata Ye Chong, dengan senyum malu-malu di wajahnya. "Ye Chong, apa yang kamu lihat?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, kamu terlihat sangat baik." Wajah Yu Xinlan semakin memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Dia menundukkan kepalanya dan terus mengayunkan kakinya dengan lembut ke dalam air, menikmati ketenangan yang langka. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba, bayangan hitam besar berenang diam-diam di dalam air. Yu Xinlan melompat ketakutan karena gerakan tiba-tiba itu. Detak jantungnya bertambah cepat dan dia memeluk Ye Chong secara naluriah. Tangan Yu Xinlan dengan erat melingkari pinggang Ye Chong, dan dia membenamkan wajahnya di dadanya. Ye Chong hanya merasakan tubuh lembut memeluknya, dan suhu serta aroma tubuhnya langsung masuk ke hidung Ye Chong. Ye Chong bingung sejenak. Ye Chong belum tahu apa yang terjadi. Jadi dia tiba-tiba berkata, "Yah, Xinlan, apakah kita pergi terlalu cepat?" Ye Chong sedikit bingung dan berkata dengan wajah merah. Saat itulah Yu Xinlan menyadari kesalahannya. Dia buru-buru melepaskan Ye Chong dengan sedikit rona di wajahnya. "Ye Chong, ada sesuatu di dalam air." Dia menunjuk ke air dengan nada gugup di suaranya. Kemudian, mata mereka beralih ke kolam pada saat bersamaan. Saya melihat seekor ikan berjanggut seputih salju berenang dengan santai di air. Ikan ini panjangnya 6 atau 7 meter,
dan sisiknya semuanya berwarna putih. Di bawah sinar matahari, mereka bersinar dengan cahaya perak, seperti naga raksasa di dalam air. Yu Xinlan dan Ye Chong terkejut saat mereka melihat ikan yang sangat besar ini. Ye Chong menepuk bahu Yu Xinlan dengan lembut dan menghibur. "Jangan takut, sepertinya ikan besar ini tidak agresif." Yu Xinlan mengangguk. Dia hanya takut dengan bayangan yang tiba-tiba itu. Lalu bagaimana jika ikan besar ini agresif? Dia tidak takut. "Sepertinya kita membuat diri kita takut," kata Yu Xinlan dengan wajah merah. Bersambung.